Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala umadati wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an amma ba'du. Ibadur rahmani fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannanil qail fi kitabihil Qur'an innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rutinitas ibadah salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan aman. Di saat saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, jangankan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, hanya untuk bangun dari tempat tidur saja mereka kesulitan. Di saat saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah, ujian dengan problematika kehidupan, jangankan untuk mengikuti dan melaksanakan ibadah sholat Jumat, hanya untuk menyelamatkan dirinya saja mereka sangat kesulitan. Begitu juga di saat saudara-saudara kita yang saat ini dilanda peperangan di Palestina sana, Lebanon, Iran dan lain sebagainya, hanya untuk menyelamatkan dirinya saja mereka sangat kesulitan. Namun alhamdulillah bersyukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, di masjid yang mulia ini, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan aman. Oleh karena itu pantas dan wajar kalau kita untuk terus menyampaikan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada nikmat kecil ataupun besar, apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah merupakan nikmat yang wajib punya untuk kita syukur. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita sampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita selalu mengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan ini pula saya selalu mengingatkan kepada segenap jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja, dalam keadaan sendiri ataupun di tengah keramaian, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk bersama-sama merenung tentang qalb, tentang hati, terutama pada saat kita dihadapkan dengan permasalahan, dengan ujian, dengan cobaan atau bahkan musibah. Pertanyaannya, apakah hati kita tetap dalam ketaatan kepada Allah atau bahkan sebaliknya kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa hati adalah merupakan pusat kehidupan seorang hamba. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28,
pengertian Islam terhadap hati, maka hati itu adalah merupakan tempatnya niat, tempatnya semua amalan baik ataupun buruk bermula. Ketika niatnya baik, maka insya Allah apapun yang menjadi maksud dan tujuannya pun akan tercapai dan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi ketika niatnya buruk, maka apapun maksud dan tujuan dan hasilnya pun akan mendapatkan hasil yang buruk. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, maka jika ia baik maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak maka seluruh tubuh pun akan rusak. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin sedang Jumat rahimahumullah. Hati yang bersih yaitu hati yang terjaga dari sifat-sifat tercela. Salah satu contohnya adalah iri, dan contoh yang lainnya adalah dengki, sombong, dan juga termasuk di dalamnya ketika kita dihadapkan dengan kondisi malas beribadah. Itu adalah merupakan penyakit hati yang tentunya harus segera diobati. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga hati dengan berpikir positif, menjaga hubungan baik dengan sesama, serta tentunya berusaha ikhlas, ridho dengan setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita harus melaksanakan ibadah sholat, rukun Islam yang 5, kita lakukan bukan karena paksaan, tapi memang itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dan tidak boleh kita harus melaksanakan. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah menyampaikan bahwa hati adalah tempat timbulnya segala penyakit jiwa, dan hanya dengan menjaga hati kita dari penyakit-penyakit tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman sekalipun dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Beliau berkata, jika hati kita bersih, jika hati kita suci, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti kebersihan hati tersebut. Hadirin sidang Jumat, ketika hati dipenuhi dengan sifat-sifat yang baik, maka insya Allah seluruh amal yang kita lakukan pun akan menjadi baik. Sholat yang kita lakukan pun insya Allah akan menjadi lebih khusyuk. Sedekah yang kita tunaikan pun akan lebih tulus dan ikhlas, dan hubungan kita dengan sesama pun tentunya akan menjadi semakin lebih harmonis ketika hati kita dalam keadaan bersih dan suci. Sebaliknya jika hati kita tercemar dengan sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah, maka segala amal kita pun tentunya akan terpengaruh. Perilaku kita pun tentunya akan terpengaruh dengan sifat-sifat buruk yang tertanam di dalam hati sanubari setiap orang yang terbersih di dalam hatinya, yaitu tertanam sifat-sifat yang buruk. Hadirin sidang Jumat, namun tentunya membersihkan hati bukanlah hal yang sangat mudah. Ia memerlukan usaha yang berkesinambungan. Seperti dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyampaikan bahwa membersihkan hati itu seperti membersihkan cermin. Jika cermin itu kotor, maka cahaya tidak akan tampak padanya. Begitu juga hati jika kotor dengan dosa, maka cahaya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Marilah kita bersama-sama berupaya, berusaha untuk senantiasa membersihkan hati kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan tentunya menjauhi segala bentuk dosa. Dan salah satu zikir yang paling efektif, mudah dilakukan,
bahkan mudah diucapkan oleh kita semua, yaitu dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena istighfar itu dapat membersihkan hati dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu maka setiap selesai ibadah sholat, kita sudah dibiasakan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Apakah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau bacaan-bacaan yang lainnya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa itu harus dibaca secara berulang-ulang? Supaya dalam kondisi apapun, bahkan termasuk ketika kita dalam kondisi musibah, ucapan yang pertama yang kita ucapkan bukan kalimat-kalimat yang lain, tapi ucapan yang kita ucapkan ketika dalam keadaan kaget misalnya, kita mengucapkan astagfirullah. Ketika melihat keindahan, subhanallah. Hal itu ketika diucapkan secara berulang-ulang, terutama setelah melaksanakan ibadah sholat, refleks lidah kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Na'udzubillah, ketika dalam keadaan kaget, dalam keadaan musibah, sampai na'udzubillah meninggal dunia, kalimat terakhir yang diucapkan itu adalah bukan kalimat thayyibah. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang banyak beristighfar, barang siapa yang banyak memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan segala kesedihan, maka Allah akan menghilangkan segala kegundahan, kegelisahan, dan memberikan solusi ataupun jalan keluar dari segala kesulitan itu sendiri. Karenanya minimal kita mengucapkan istighfar 100 kali di dalam sehari. Sangat mudah diucapkan, sangat mudah dilakukan. Kita ucapkan astagfirullahaladzim, 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 dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, marilah kita bersama-sama menanamkan di dalam diri kita tekad untuk menjaga kebersihan hati. Karena hati yang bersih, hati yang suci, itu adalah merupakan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina innaka antas samiul 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami, jadikan hati kami selalu lembut, penuh kasih sayang dan jauh dari segala penyakit hati.
Jadikanlah kami hamba yang selalu ikhlas, hamba yang selalu sabar dan selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu. Semakin dekat denganmu menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga setiap gerak langkah kami senantiasa diberkahi dan setiap amal kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.